Halo, selamat ketemu lagi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang band arithmetic function. Nah, band arithmetic function di dalam arithmetic ini fungsinya apa sih? Jadi kalau rekan-rekan biasanya mau bikin band index, band rasio, nah itu mengoperasikan antara beberapa band atau dua band atau lebih. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah citra single image atau citra grayscale yang itu nanti bisa diklasifikasikan berdasarkan misalnya density slashing, deslashing, sehingga nanti akan muncul beberapa kelas. Nah, contohnya misalnya band arithmetic function itu untuk bikin NDVI, normalized differentiation vegetation index, atau kalau rekan-rekan sering mendengar istilah band index, band ratio dan sebagainya, itu bisa menggunakan band arithmetic function. Nah, kali ini tidak terlalu lama. Untuk teorinya silahkan baca sendiri di buku-buku pemrosesan citra digital ataupun di penginderaan jauh dasar atau buku yang lain atau di paper jurnal maupun di internet ya. Nah, saya akan langsung masuk ke teknisnya. Yang pertama adalah siapkan citranya dulu. Nah, kalau untuk band index ini sebenarnya tidak harus dikoreksi citranya, nggak apa-apa, karena dia itu nanti hasil hitungannya itu sebenarnya karena dia itu pembagian misalnya kayak gitu dan hasilnya itu adalah indeks, itu nanti akan sama antara yang dikoreksi atau tidak. Meskipun nilainya sedikit berbeda tapi sebenarnya yang ditunjukkan itu sama. Nah, kecuali kalau memang rekan-rekan akan bermain dengan citra yang multitemporal atau misalnya mosaik antar wilayah, nah itu baru silahkan di normalize semua atau dikoreksi radiometrik semua ya, agar perbedaan atmosfer saat perekaman citra itu bisa terminimalisir atau bisa diminimalisir, sehingga kalau mau diterapkan pemrosesan selanjutnya itu sudah dianggap hampir seragam gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah tetap menggunakan image analysis ini, kemudian ini dipilih dulu citranya. Nah, ini citra yang sudah di layer stacking ya. Ini saya tampilkan dengan komposit 432. Maaf, ini 4 ini karena hasil kompositnya sebelumnya itu jadi satu band semua gitu ya. Band satu band satu. Tapi ini band 4, band 3 dan ini band 2. Ini lensetnya lenset 7 tahun 2001 tanggal 27 Agustus. Nah, kemudian kita akan mulai dulu dengan NDVI. Nah, NDVI itu rumusnya adalah near atau near infrared dikurangi band red dalam kurung ya, kemudian dibagi dengan near infrared ditambah band red. Nah, ini mudah caranya seperti ini. Kita klik dulu di sini. Kemudian di bawah ini ada processingnya, ini function, add function. Nah, nanti keluar function template editor, kemudian klik kanan insert function. Cari yang band arithmetic function. Nah, sebenarnya kalau NDVI ini ada di bawah ini, NDVI function ini ada, tapi kita pakai dulu yang band arithmetic function. Nah, terus di sini metodenya ini sebenarnya sudah ada beberapa, ada NDVI, Savi, transform Savi, modified, gamit dan sebagainya. Tapi kita coba dulu pakai yang NDVI ini. Nah, karena ini inputnya near dan red, berarti near ini di band keberapa? Dia band keempat. Kemudian ini ada spasi, kemudian rednya itu kan band ketiga, karena ini lenset 7. Nanti kalau kalian pakai lenset 8 ya bisa 5 dan 4 gitu ya. Terus kalau kalian pakai citra yang lain bisa saja ini 3 dan 2. Nah, misalnya pakai yang dia tidak punya band biru misalnya. Terus kemudian di OK. Terus kemudian OK. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Nilainya adalah rentang dari min 1 sampai 1 sebenarnya ya. Nah, ini DVI dia itu kalau vegetasi berarti dia akan lebih cenderung warnanya lebih cerah ya. Contoh ini, kalau kita lihat ya, ini yang sawah ini kan, sawah ini dia vegetasinya ini sawah yang sudah berumur tua, itu vegetasinya kan ini merah pekat ya, merah yang benar-benar sudah merah tua ya. Nah, ini dia
di ronanya untuk yang hasil dari NDVI ini dia berwarna atau berwarna cerah. Kemudian untuk air itu dia cenderung gelap. Nah ini misalnya ditambah, terus ini air yang ada di Laut Utara Jawa ya, karena ini lokasinya di Pati, Jawa Tengah ya. Kemudian ini waduk, dia airnya juga dominan gelap ronanya. Nah seperti itu. Kemudian untuk apa, air, kemudian vegetasi dan tanah terbuka. Misalnya tanah terbuka ini yang sekitar sini ya, sebenarnya ini kan areal pertanian tapi dia kering ya. Nah itu dia akan cenderung lebih gelap. Nah sedangkan riparian zone ini yang mengikuti sungai ini dia cenderung lebih berwarna cerah karena ada vegetasinya kan di pinggir sungai ini. Nah ini. Nah ini untuk NDVI kemudian kita simpan. Jangan lupa ini diselect dulu di bagian kanan. Diselect ini kemudian di bawah ini processingnya ada gambar disket. Nah ini di klik kemudian disimpan menjadi NDVI. NDVI saja, kemudian saya save. Oh no sorry, saya ulangi lagi karena saya ternyata pernah menyimpan NDVI, jadi ini saya ganti NDVI Jateng ya. NDVI Jateng. Kita tunggu dulu. Selanjutnya setelah NDVI kita akan mengolah NDBI ya. NDBI ini adalah Normalized Difference Build Up Index. Nanti kecenderungannya adalah build up area atau lahan terbangun, kemudian tanah terbuka, batuan, itu dia akan berwarna lebih cerah daripada objek yang lain seperti vegetasi dan air. Nah gitu kita coba nanti. Nah ini sudah jadi NDVI nya. Terus kemudian yang function ini kan ini masih temporary ya. Nah, ini kita remove saja. Nah NDVI nya sudah. Kemudian kita lanjutkan lagi dulu untuk memproses band aritmetik yang lain, atau band index yang lain, atau band rasio yang lain. Nah itu kita menggunakan, balik lagi jangan lupa select di bagian sini citra aslinya yang kita gunakan, kemudian pakai function, klik kanan insert function, kemudian band arithmetic function. Nah ini kalau misalnya di sini tidak ada, di sini kan adanya NDVI, Safi, padahal kita kan mau bikin NDBI. Nah itu silahkan pakai user define. Nah ini user define, kemudian ekspresinya ini mengikuti contoh. Misalnya seperti ini. Nah ini ekspresinya berarti kita isi dengan swir dikurangi nir dibagi dengan swir ditambah nir. Swirnya ini berapa? Ini band 5 ya kalau lensa 7 ya. Kemudian nirnya ini band 4. Nah kita coba kita masukkan, berarti dalam buka kurung band 5 dikurangi band 4 tutup kurung spasi bagi spasi band 5 spasi ditambah band 4 tutup kurung. Nah seperti ini. Kemudian kita oke, terus di oke lagi. Nah ini NDBI. Kemudian disimpan dulu yang paling atas, diselect ya, ini jangan lupa di image analysis window yang paling atas ini diselect. Kemudian gambar disket ini diekspor. Kita ekspor menjadi NDBI Jateng. Kita tunggu sebentar. Tadi sebenarnya lebih cepat kalau citranya kita potong ya, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah ini sudah. Terus kemudian yang tadi kita remove saja, yang function tadi.
Nah ini kalau kita perhatikan contohnya ya yang ditambah ini ya, perbedaan antara yang NDBI dengan NDVI. Kalau yang NDBI ini ya dia pas tambak yang dia ada airnya itu gelap warnanya, tapi kalau di NDVI belum tentu. Nah, terus kemudian di bagian sini ini ya yang di NDVI itu sawahnya yang tadi itu kan sekarang jadi gelap, padahal kalau yang di NDVI dia jadi apa namanya, jadi cerah. Nah ini bedanya antara NDVI dan NDVI. Kalau NDVI itu dia yang ditonjolkan adalah vegetasinya yang ini, tapi kalau yang DBI itu yang ditonjolkan adalah areal terbangun dan area tanah terbuka ya atau batuan gitu. Nah, ini contohnya areal terbangun. Nah, ini Kota Pati ya. Nah ini kan areal terbangun nih. Bentar saya stretchingnya berdasarkan current display aja. Nah ini kan areal terbangun. Nah itu areal terbangunnya kalau di NDVI itu dia gelap, tapi kalau di NDBI itu dia jadi cerah. Nah itu ya. Nah nanti analisis selanjutnya silahkan teman-teman untuk aplikasinya untuk apa. Nah mungkin besok kita juga bisa mempraktekkan penggunaan NDBI, NDVI dan yang lain-lain ya. Nah terus kemudian contoh kalau untuk NDBI yang tanah keringnya itu seperti apa. Dia tanah kering ya dia akan cerah ya. Contoh ini ya di sekitar apa namanya Sukolilo kalau nggak salah ya ini ya. Nah ini yang, nah ini tanah terbuka kan dan dia kering kan. Nah itu dia cerah, tapi vegetasi yang ada di sini dia jadi gelap ya. Nah itu. Nah sekarang kita udah dapat dua. Kita lanjutkan untuk yang NDWI. Nah sekarang water index. Nah water index ini yang ditonjolkan adalah waternya atau air perairannya, tubuh air. Nah kita coba menggunakan rumusnya adalah band hijau atau green dikurangi band near infrared dibagi dengan band hijau ditambah band near. Contohnya seperti ini. Jangan lupa dipilih yang ini dulu, yang citra aslinya ini dulu sampai dia ada warna biru ya. Terus kemudian ini fungsinya diklik sama kayak tadi caranya band arithmetic function. Nah karena nggak ada NDWI nya kita pakai user define, kemudian buka kurung. Band green itu berarti kan band 2 kalau di citra yang saya pakai, dikurangi dengan band berapa ini tadi saya agak lupa, dengan near ya berarti band 4, tutup kurung dibagi dengan buka kurung band 2 spasi ditambah dengan band 4 tutup kurung. Kita oke lagi, hasilnya nanti water itu dia akan lebih cerah. Nah ini perairan ini dia akan lebih cerah daripada yang non air ya, non tubuh air seperti vegetasi maupun tanah terbuka dan build up area. Nah ini juga waduk, ini juga lebih cerah ronanya, kemudian ini juga lebih cerah. Waduk yang di sini ini kan Gajah Mungkur ya. Nah itu sehingga pemanfaatan antara NDWI, NDVI, NDBI ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk salah satunya aplikasi perubahan garis pantai. Nah, nanti akan kita praktekkan juga di video selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya untuk pemetaan garis pantai menggunakan hasil dari band index atau band rasio ya. Nah ini kalau yang kita lihat antara air yang tubuh air yang ada di laut utara dengan yang ada di tambak ya. Ini kan tambak di Pati ini ya. Ada tambak garam dan tambak ikan ataupun udang ya, bandeng ya di sini ya terkenalnya. Nah ini sama-sama lebih cerah daripada tanah dan build up area atau vegetasi, cuman karena di sini ini ditambah ini kan dia airnya kan lebih dangkal ya daripada yang ada di perairan laut utara Jawa ini, di pantainya ini. Nah sehingga pantulannya dari spektrumnya itu kan masih bisa dipantulkan oleh tanah, meskipun ditambah ini dia juga lebih cerah daripada yang lain gitu. Cuman
karena adanya tanah yang ada di tambak ini, dia masih bisa memantulkan band ini tadi, band berapa tadi yang kita pakai untuk NDWI itu kan band ini ya, band green ya. Green itu kan kalau di kurva pantulan spektral kan tanahnya masih ada kelihatan sedikit ya, dia masih muncul gitu di pantulan kurva pantulan spektral, silahkan dicek. Kemudian nirnya ini juga nir itu kan infrared. Infrared itu kan bisa menembus air lebih, penetrasi ke dalam airnya itu kan lebih bagus daripada yang visible band, sehingga untuk perairan yang memang dia sangat dangkal seperti tambak itu kan paling kedalaman air itu kan setengah meter, 1 meter, atau kadang bahkan tidak sampai setengah meter, hanya beberapa senti saja kalau untuk tambak-tambak yang garam. Nah, sehingga infrarednya itu kan terpantulkan juga. Nah, akhirnya yang terindra itu kan ini masih seperti ini, meskipun kalau kita lihat dari, nah ini kan kalau kita lihat kan dia air sebenarnya kan kalau dari citranya, tapi karena itu tadi yang kita gunakan adalah near infrared juga, nah akhirnya dia masih bisa terpetakan menjadi daratan ya. Itu beda lagi kalau yang ini, yang air ini ya, dia benar-benar NDWI nya itu dia benar-benar cerah karena benar-benar dia nggak ada yang lain. Nah, kalau ini sedimen sedikit ini kan dia agak gelap, nah karena memang dia ada sedimennya ya. Nah ini untuk NDWI kita simpan lagi, select dulu, kemudian gambar disket yang ada di processing ini diklik, kita simpan NDWI Jateng. Kemudian setelah ini kita akan melakukan yang Beer Soil Index. Beer Soil Index itu kan tanah, benar-benar tanah yang terbuka ya. Harapannya tanah yang terbuka itu dia lebih tertonjol atau lebih menonjol daripada warnanya itu lebih cerah daripada objek yang lain. Nah, kita coba ini nanti lebih, yang tadi itu kan cuma beberapa band saja ya, kalau ini itu ada beberapa band ya, kita coba. Ini sudah, ini saya remove. Nah ini sudah jadi 3. Kemudian sekarang kita bikin BSI atau Beer Soil Index, sama langkahnya kayak tadi. Sorry. Nah ini red ditambah swir dalam kurung semua, dikurangi nir ditambah blue ya, ini dalam kurung juga. Nah kita coba pelan-pelan buka kurung. Red itu berarti band 3 dikurangi dengan ditambah dengan swirnya kita pakai band 5 ya, terus dikurangi nir ditambah blue, band 5 tutup kurung, dikurangi ini tadi ditambah, ini buka kurung, berapa saya lupa, nir ditambah blue. Nir itu berarti band 4 ditambah dengan band 1 ya. Terus tutup kurung lagi, dibagi red plus swir dikurangi nir plus blue, red plus swir dikurangi nir plus blue. Oke, terus buka kurung lagi 2 kali, kita isi dengan red ditambah swir berarti band 3 ditambah dengan band 5, tutup kurung, kemudian dikurangi ditambah nir plus blue, ditambah buka kurung, nir itu band 4 ditambah band 1. Nah seperti ini, tutup kurungnya 2. Nah ini kita copy dulu kalau salah, daripada nanti salah. Kita simpan di notepad, terus kemudian kita oke. Nah, kita
Nah, ini bare soil index, tanah yang terbuka atau yang barren land itu dia akan lebih menonjol ya, warnanya lebih cerah. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat ya, ini kan tanah-tanah yang memang dia kering banget, itu dia langsung apa namanya, warnanya cerah. Sedangkan untuk air itu warnanya gelap ya. Ini Laut Utara Jawa ini kan gelap. Kemudian waduk ini juga gelap. Terus kemudian vegetasi itu juga gelap ya. Ini kalau kita lihat di sini, di bagian sini, ini kan vegetasi sawah yang dia sudah tua ya. Itu dia gelap. Nah, ini. Terus kemudian di sini ada tambang ini. Tambang ini dia kan terbuka, ini limestone ya, maksudnya dia semen kalau nggak salah ya. Nah, itu dia benar-benar tinggi ya nilainya ya. Itu bare soil index, karena memang ini citranya juga di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu kan kering, termasuk sudah kering ya, sehingga kalau teman-teman nanti mengolah di bulan yang basah pun dia akan berbeda hasilnya, karena vegetasinya juga akan lebih banyak yang untuk bulan basah di bulan penghujan. Ini hasil dari bare soil index. Begitu teman-teman dari 4 itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah dapat kayak gini, ini contohnya diapain sih kalau misalnya pemanfaatannya untuk NDP. Sebentar, ini saya simpan dulu yang BSI ya, bare soil index Jateng. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, pemanfaatan ini tuh sebenarnya eh, bisa digunakan untuk mapping cepat ya. Misalnya teman-teman pengen melihat suatu wilayah itu yang skupnya regional ya. Misalnya satu Jawa Tengah itu kondisi vegetasinya seperti apa sih, dan teman-teman itu hanya pengen memetakan vegetasinya saja. Nah, itu bisa menggunakan contohnya ini tadi yang NDVI-nya ini, kondisinya itu seperti apa sesuai dengan tanggal citra ya di waktu itu ya. Nah, kemudian bisa langsung diklasifikasikan menggunakan density slicing. Nah, konsep density slicing ini membagi nilai rentang dari -1 tadi sampai 1. Yang ini kan, sorry, yang ini tadi kan -1 sampai 1 ya, meskipun ini 0,94 ya. Nah, itu kemudian kita bagi menjadi berapa kelas. Misalnya ini ada 5 kelas ya. Nah, ini belum kita atur, dan kita lihat dulu. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Tapi kalau misalnya kita atur, nah sebenarnya kan kecenderungannya yang kurang dari 0 itu kan dia air ya, misalnya seperti ini. Nah, kadang tanah basah pun dia kadang minus, tapi di sekitar 0 itu. Nah, kemudian 0, dari 0 sampai 0,1 atau 0,15 itu misalnya kita asumsikan sebagai tanah yang basah. Terus kemudian 0,15 sampai 0,3 itu sebagai tanah yang kering. Kemudian dari lebih dari 0,3 atau misalnya 0,4 dan selanjutnya itu vegetasi. Nah, lebih dari 0,4 itu vegetasi yang sudah misalnya sudah yang rapatnya itu sangat tinggi, meskipun sebenarnya tidak bisa langsung dipakai bahwa vegetation index itu menunjukkan kerapatan gitu ya. Tapi karena dari band 4 dan band 3 ya, itu band 4 itu lebih lebih sensitif terhadap jaringan spongy daun yang akhirnya bisa memantulkan lebih banyak, sehingga kalau semakin banyak daunnya itu berarti nanti akan semakin cerah seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk sampai ke kerapatan sebenarnya ya belum tentu, tapi ini hanya sekedar indikatif saja ya, atau indikasi saja ya. Nah, ini kita coba dengan klasifikasi yang seperti ini. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada dua dari histogramnya ini kan ada dua puncak ya.
Nah, sebenarnya ini yang puncak pertama ini air ya, dia air, meskipun airnya ini bisa tercampur juga dengan yang tadi, antara yang di daerah Pati tadi itu kan ada tambak ya, kemudian yang di bagian utara itu kan memang Laut Jawa. Nah, ini kita coba dulu dengan klasifikasi seperti ini, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, ya kan, di bagian sini kan antara yang ini jangan di ya, tidak perlu terlalu dipusingkan. Yang jelas ini antara yang air yang laut ini kan dia yang biru, kemudian yang di bagian kanan ini kan agak abu-abu ya, kelas kedua. Tapi kelas kedua ini kan mirip seperti tambak. Nah, ini yang ditambak ini ya, kelas 2 ini. Jadi bisa terpisahkan antara air yang ada di laut dan dengan air yang ada di tambak. Nah, kecuali memang yang di bagian sini di Laut Utara Jawa yang di sini ini kok dia masuknya ke kelas 2 ya, karena memang sama-sama air. Dan kalau kita lihat dari citranya juga seperti ini. Kalau kita lihat dari citranya kan memang yang di bagian dekat pantai ini kan dia masih terpengaruh sedimentasi ya. Nah, itu terus kemudian dia sebenarnya laut yang lebih dangkal ya, perairan laut yang lebih dangkal. Dan yang lebih gelap itu kan mirip seperti tambaknya ini. Yang ditambak ini kan malah ronanya kan lebih gelap kalau kita lihat, kita bandingkan. Nah, sehingga memang jadi seperti ini. Tapi ini nggak masalah. Kalau misalnya ini mau dijadikan satu antara yang kelas 1 dan kelas 2 ini menjadi air juga nggak apa-apa. Terus kemudian yang di kelas ke-3 yang warnanya kuning ini kan tanah yang terbuka. Nah, tanah yang kering ya, karena kan memang kering ya. Kalau kita lihat dia yang kering-kering ini masuknya ke kelas 3 ya, yang kuning. Nah, karena terlalu, saya ganti aja warnanya jadi warnanya biar lebih enak, coklat agak muda gini ya. Jadi nggak enak ya. Terus kemudian yang kelas ke-4 dan ke-5 ini sebenarnya dia vegetasi. Dia sudah vegetasi ya. Ya kan? Ini sudah, meskipun masih tercampur ya. Sudah vegetasi karena kan dia warnanya yang ini komposit 432 itu kan vegetasi warnanya merah ya. Merah dan pink ya. Nah, sehingga ini saya ganti dengan warna hijau misalnya. Yang ini hijau yang lebih gelap. Terus kemudian ini biru agak muda atau ungu, tambahnya biar ungu saja. Kemudian ini kok nggak enak ya. Ganti coklat ini. Yang ungu saya ganti jadi biru. Nah, kayak gini ya rekan-rekan, sehingga ini udah bisa meskipun dalam membagi ini tadi antara rentang berapa sampai rentang berapa ini masih bisa digeser-geser lagi ya. Kalau misalnya ini digeser, saya contohkan ya, misalnya ini digeser agak ke sini, itu dia akan berbeda. Yang tadi 0,-0,25. Nah, itu nanti dia akan berbeda di sini. Yang bisa juga seperti itu ya. Jadi rusak lagi nih simbologinya. Tapi kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Terus ya ini bisa kita namai. Misalnya ini perairan laut dangkal ya. Terus kemudian ini perairan tambak atau bisa juga tanah basah. Kemudian ini tanah kering. Tanah kering ini biasanya dia juga agak
tercampur dengan rumput ya. Terus kemudian ini yang vegetasi rendah, kecenderungannya itu kerapatan rendah ke sedang ya, rendah ke sedang. Terus kemudian ini vegetasi berkayu ya, vegetasi yang berkayu dengan kerapatannya dari sedang ke tinggi ya. Sebenarnya untuk yang kelas dari 0,3 ke atas itu silahkan bisa dibagi menjadi beberapa kelas, karena ini saya paksakan jadi 5 kelas saja: air, tanah basah, tanah kering, kemudian vegetasinya hanya saja saya bagi menjadi 2 kelas. Nah ini sebenarnya juga tidak bisa secara langsung dibagi antara vegetasi yang dia rendah dengan vegetasi yang tinggi ya, atau vegetasi yang dia misalnya kayak sawah, terus kemudian rumput, semak belukar, itu kan dia ketinggian pohonnya itu pendek, kemudian ini yang berkayu itu kan relatif dia lebih tinggi, tapi nggak bisa seperti itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk contoh saja. Nah itu jadi kayak gini. Nah sudah, ini tinggal di layout saja kalau sudah seperti itu. Ini bisa ya rekan-rekan ya, tolong jangan langsung dipakai, tapi teman-teman harus mencoba untuk istilahnya dalam membagi ini tadi, density slashingnya ini harus yang diamati benar-benar ya. Ini kan hanya saya contohkan saja. Ini lumayan Yahut, sudah lumayan bagus lah. Sebentar, saya ganti tanahnya itu biar nggak kuning. Kurang bagus. Kurang cerah ya. Nah ini ya, dapat gambaran ya rekan-rekan ya. Ini kalau untuk yang NDVI. Nah contoh lagi bisa menggunakan kalau misalnya kita hanya membagi menjadi 2, itu bisa dinamakan histogram threshold. Nah histogram threshold ini contohnya salah satunya untuk aplikasi misalnya membuat garis pantai. Jadi dia hanya memisahkan antara objek yang berair dengan yang tidak, atau dia hanya memisahkan antara daratan dan lautan saja. Nah contoh sekilas saja ya, saya contohkan. Ini yang di NDVI biarkan seperti ini. Kemudian sekarang coba kita pakai NDWI. Nah ini kan kontrasnya antara yang perairan dengan yang daratan kan terlihat jelas ya. Nah ini kita bisa membagi menjadi 2 kelas saja, atau kita threshold. Nah itu menggunakan ini, kita klik kanan properties, kemudian simbologi classified. Nah ini kemudian kita ganti menjadi 2 kelas saja, kemudian classify-nya ini kita klik. Nah ini kan ada 2 histogram ya, 2 puncak atau bimodal ini. Nah ini bisa kita atur posisinya itu berada di mana. Asumsinya adalah 2 puncak ini menandakan 2 objek yang berbeda. Nah kalau misalnya ini kita geser di sini misalnya jadi 0,12, atau dia agak ke sini ya, 0,09, terus kita oke, itu jadi seperti apa. Nah ternyata seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah akhirnya kan yang putih ini kan air, ini sungainya juga terlihat, terus kemudian ini waduknya juga ya kan, lebih menonjol. Kemudian daratan ini jadi hitam semua, jadi gelap. Nah kalau misalnya ini kita klasifikasi, maksudnya kita reclassify itu bisa jadi 2 kelas saja. Nah ini kan sudah 2 kelas. Kalau ini kita bisa menggunakan tool yang namanya reclassify.
Nah, yang tadi yang NDVI-nya tadi kan juga sudah kita bagi tuh klasifikasinya dari sekian sampai rentang sekian, rentang sekian sampai rentang sekian. Nah, kalau yang NDVI tadi itu ada beberapa rentang atau beberapa kelas. Nah, kalau yang histogram threshold ini dia hanya kita bagi menjadi dua kelas. Nah, yang ini NDVI-nya tadi kita masukkan ke reclassify. Nah, kemudian yang nilai yang pertama ini kita kasih nilai baru 1, dan kemudian yang ini kita kasih 0 ya, yang untuk laut atau perairannya. Kemudian kita oke. Sebenarnya itu tadi antara garis pantai ini, yang di pas garis pantainya itu bisa kita sampel, tapi itu nanti di selanjutnya saja, kesempatan selanjutnya saya terangkan lagi bagaimana caranya. Tapi kalau untuk yang kali ini kita coba dulu mencontohkan sekilas saja sih, masih proses ini reclassify karena memang besar ya, harusnya lebih enak kalau dipotong dulu. Tapi sekilas kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang NDWI ini itu kan sudah berimpitan ya, benar-benar antara yang darat dengan yang laut ini kan dia terpisah ya. Nah ini, kecuali memang yang dia ada tambaknya, yang tambak ini, tapi ini lumayan ini, yang terutama yang di bagian pantainya ini kan dia tetap terpisah ya. Nah, nanti kalau dibandingkan antara NDWI, NDBI, NDVI itu bisa juga berbeda. Nah, ini sudah jadi dua kelas. Nah, kalau sudah kayak gini ini bisa dilempar ke vektor, dikonvert ke vektor, kemudian dari vektor poligon itu jadikan ke garis line, terus habis itu di smoothing. Nah, itu nanti sudah jadi garis pantainya. Begitu rekan-rekan, itu nanti kalau kalian analisa beberapa tahun ya, nanti bisa jadi perubahan garis pantai ya, itu jadi satu penelitian sendiri, bisa untuk TA, skripsi, tesis, dan sebagainya, yang nanti ditambah analisa yang lain yang lebih kompleks. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Saya di sini hanya mencontohkan bagaimana membuat band index tadi, dan ini mencontohkan beberapa saja antara NDVI atau NDVI, NDBI, build up index itu, terus kemudian NDWI dan BSI. Nah, selanjutnya bisa kalian explore lagi dengan rumus-rumus atau formula-formula yang lain untuk mendapatkan band index atau band rasio yang lain. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya? Kenapa kita menggunakan band index atau band rasio? Itu fungsi utamanya adalah menonjolkan objek tertentu berdasarkan dari karakteristik band yang kita masukkan. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi dari formulanya, misalnya ya, contohnya untuk yang NDVI ya, NDVI itu kan ada band near dan band red. Nah, di band near ini kan vegetasi itu kan dia bisa memantulkan lebih banyak, kemudian band rednya ini kan justru malah sedikit agak terserapan ya. Nah, sehingga antara perpaduan yang dia itu dipantulkan vegetasi dengan yang agak sedikit diserap, itu kan akan semakin lebar kontrasnya itu loh, antara yang nilainya misalnya nirnya ini kan tinggi, kemudian rednya ini rendah di vegetasi, sehingga tinggi dikurangi rendah itu kan jadi rentangnya kan jadi lebih besar ya. Nah, sehingga nanti vegetasinya akan lebih tertonjolkan, contohnya seperti itu. Jadi tiap-tiap band index ini tadi atau formula ini tadi atau band rasio itu sebenarnya menonjolkan salah satu objek yang pengen kita kenali. Nah, dari sini bisa membantu banyak hal untuk analisis di yang lebih kompleks. Terima kasih rekan-rekan, saya tutup dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk membagikan apabila ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.